Audiobook dari Audiotune, Pendekar Topeng Emas karya Gibranati, pengisi suara Barata FM Trenggalek. Dalam episode berlatih. Keesokan harinya terlihat seorang bocah kecil yang terlihat sedang melakukan meditasi di atas batu datar. Tapi ketika dari dekat yang mereka lihat bukanlah sebongkah batu melainkan sebongkah giok yang berwarna perak. Jika di alam manusia ada yang melihat seorang bocah kecil duduk bermeditasi di atas giok perak itu, mungkin mereka akan muntah darah dan kaget. Karena sebenarnya giok itu adalah giok perak kayangan yang dipercaya giok yang sangat ajaib. Karena siapapun orang yang bisa bermeditasi di atas giok perak maka dipercaya bisa memurnikan darah, sumsum, tulang penempaan fisik, dan bahkan bisa mempercepat meningkatkan kultivasi. Karena jika berlatih di sana seperti berlatih di alam nyata, karena jiwa kita akan memasuki dimensi yang ada di giok perak itu. Mungkin jika keberadaan giok itu berada di alam manusia pasti akan dijadikan rebutan oleh seluruh umat manusia. Tapi sayangnya, keberadaan giok perak itu berada di dimensi hukuman para dewa yang tidak bisa dilihat dan dimasuki oleh manusia biasa. Tapi sekarang, di atas giok itu terlihat seorang bocah kecil sedang melakukan meditasi. Betapa mengherankannya. Siapa bocah itu? Ia tidak lain adalah Feng An, seorang anak manusia yang malang yang telah diangkat menjadi murid dari 50 dewa dan dewi di dimensi itu. Setelah diangkat murid oleh para dewa dan dewi, di sana dia langsung dilatih untuk bermeditasi di atas giok itu oleh gurunya yang tidak lain adalah Dewi Giok Kayangan. Di sisi lain terlihat seorang perempuan sedang memperhatikan bocah itu. Sungguh tekad yang kuat, meskipun masih bocah ia mampu bertahan di atas giok itu hampir sebulan lebih. Perempuan yang tidak lain Dewi Giok Kayangan itu bergumam. Sedangkan Feng An sendiri saat ini sebenarnya ia merasakan sakit yang amat sangat karena sedang melakukan tahap pembentukan tulang. Selama sebulan ini ia berusaha menahan sakit yang amat sangat, tetapi ketika merasakan sakit, ingatan tentang ayah ibunya datang menghampiri ingatannya sehingga menjadikan tekad yang kuat untuk bertahan. Hanya suara seperti remukan sebuah benda keras di dalam tubuh Feng An, tapi Feng An pun tetap bertahan meskipun sakit. Setelah hampir 2 bulan ia baru menyelesaikan tahap pembentukan tulang. Tak tanggung-tanggung, ia langsung membentuk ke tahap tulang surgawi yang mana jarang sekali orang yang berhasil membentuk tulang surgawi. Tapi berbeda dengan Feng An, ia membentuk tulang pada usia yang masih anak-anak. Jadi menjadi sedikit lebih mudah karena tulang asalnya belum terlalu kuat. Setelah tahap pembentukan tulang selesai, ia tidak langsung membuka matanya tapi terus bermeditasi dan dia berniat untuk maju ke tahap pemurnian darah untuk memurnikan darahnya. Bagaimana Dewi? Apa ada kemajuan dari latihan anak itu? Tanya di laut kepada Dewi Giok Kayangan yang terus memperhatikan Feng An. Sungguh di luar dugaan, setelah bermeditasi di atas giok perak, selama ini ia mampu mengubah tulangnya sampai ke tahap tertinggi, yaitu tulang surgawi, dan sumsumnya yang telah ia bersihkan, dan sekarang dia sedang melakukan perunian darah. Dewa laut yang mendengar itu menjadi kaget. Sungguh bibit yang sangat langka. Meskipun masih anak-anak tapi ia mempunyai tekad yang kuat. Hampir 3 bulan lamanya Feng An bermeditasi di atas giok perak. Tapi itu sungguh menakjubkan pasalnya. Selama 3 bulan itu ia sudah berhasil memurnikan darah ke tahap sempurna. Dan tulangnya sudah ke tahap surgawi, sumsumnya telah ia bersihkan. Sehingga saat ia membuka matanya, sungguh ajaib sekali. Aku seperti terlahir kembali dan bahkan dalam keadaan yang sempurna. Aku seperti tidak memiliki beban berat di badan ini. Feng An bergumam yang baru saja menyelesaikan meditasinya. Tak lama kemudian datanglah Dewi Giok Kayangan. Kau sudah selesai nak? Sudah guru, tapi aku belum menyelesaikan latihan penempaan fisik karena aku sangat lapar karena hampir 4 bulan belum makan. Kau ini, aku sampai lupa untuk memberikan makan. Tunggu sebentar. Dewi Giok Kayangan kemudian berlalu dari hadapan Feng An. Tak lama kemudian ia pun kembali membawa makanan ayam goreng dan nasi putih serta minum air putih tawar. Nah, makanlah. Setelah makan, aku akan lanjutkan berlatih hingga fisikmu benar-benar kuat. Baik guru. Feng An pun menjawab sambil memakan makanannya. Selesai makan, ia tidak menunggu lama dan langsung berlatih kembali karena menurutnya semakin cepat ia berlatih, semakin cepat ia membalaskan dendamnya. Di dalam meditasinya ia mulai berlatih menempa fisiknya dengan cara yang sangat ekstrim. Ia merasakan berat yang sangat bagaikan mengangkat beban 50 kg. Tapi karena tulangnya telah menjadi tulang surgawi jadi tak terlalu kerepotan. Berlari sebanyak yang ia bisa sampai beban yang ia bawa tidak lagi terlalu terasa. Lalu Feng An pun menambahkan bebannya menjadi 2 kali lipat hingga seterusnya.
Waktu terus berlalu sedangkan Feng An belum membuka matanya. Tapi dengan ajaibnya fisiknya yang asalnya kecil kini mulai tumbuh terlihat. Badannya tumbuh menjadi sedikit kekar dan otot-ototnya mulai terlihat. 2 bulan telah berlalu setelah melakukan meditasi. Selama itu ia sudah menyelesaikan latihan perubahan fisiknya. Kini fisik Feng An seperti sudah berumur 8 tahun dan otot-ototnya terlihat menonjol di balik bajunya yang sudah mulai mengecil. Akhirnya sudah selesai. Setelah membuka matanya ia diam sejenak sebelum berdiri lalu pergi untuk pulang ke rumah. Salam guru, Feng An pun berucap setelah sampai di kediaman para gurunya yang sepertinya sedang melakukan meditasi. Ketika mendengar suara itu Dewa dan Dewi langsung membuka matanya. Sungguh menakjubkan nak, setelah berlatih hampir 7 bulan kau sudah menyelesaikan semuanya. Fisikmu telah terbentuk sempurna dan tulang sumsum serta darahmu pun juga sudah sempurna. Kini giliran kau meningkatkan kultivasimu. Murid mengerti guru? Kau harus tahu nak, di alam para dewa kekuatan kultivasi dibagi menjadi beberapa bagian, dari yang terlemah sampai yang terkuat. Karena kau adalah murid kami para dewa dan dewi, maka kami akan mengajarkan kultivasi dewa saja. Karena kami tidak mengetahui kultivasi di alam manusia, tapi kemungkinan itu tidak jauh berbeda. Kultivasi di alam dewa dibagi menjadi pembentukan fisik, pembentukan tubuh, pembentukan jiwa, dewa fana, dewa sejati, dewa bumi, dewa langit, dewa surgawi, kaisar dewa dan dewa abadi.